wabarakatuh. Masih dengan saya Ani Cahyani. Kali ini saya akan membahas limit tak hingga fungsi trigonometri ya. Tentu saja ini yang di bagian pertama. Oke. Nah, menentukan limit tak hingga fungsi trigonometri itu caranya seperti apa? Gitu ya. Nah, caranya yang pertama langkahnya seperti ini dulu. X mendekati tak hingganya, kita ubah menjadi 1/X mendekati 0. Ya, kok bisa? Gitu. Nah, waktu kita belajar di limit aljabar yang X mendekati tak hingga, yang bagian pertama kan kita sudah tahu ya, kalau hasilnya itu nilai limitnya 0. Oke, ya, setelah itu ngapain? Ya, setelah itu, nah kita memisalkan 1/X saya misalkan dengan Y, harus Y bebas. Nah, karena di sini tadi saya misalkan Y, berarti Y-nya mendekati 0. Oke, kalau sudah seperti itu, nah bentuk soal yang ada itu diubah ke bentuk dasar yang ini. Ya, yang waktu pertama kali awal itu belajar trigonometri ya. Bentuknya dimunculkan supaya menjadi bentuk sin AY per AY atau sebaliknya, tangan AY per AY atau sebaliknya, sin AY per tangan AY ataupun sebaliknya, supaya nanti nilai limitnya itu 1. Oke. Ya, supaya lebih paham kita ke contohnya. Contoh pertama. Contoh pertama itu nanti ada 2 soal ya. Contoh yang di bagian pertama. Yang pertama ini limit 3x plus sin 1/X untuk X mendekati tak hingga. Oke. Nah, ini kita pecah dengan sifat limit kan. Limit fx ditambah gx itu boleh ditulis jadi limit fx plus limit gx. Maka bentuk di atas bisa saya ubah jadi seperti ini. Limit 3x, x mendekati tak hingga ditambah limit sin 1/X, x mendekati tak hingga. Lalu diapakan? Nah, ingat tadi langkahnya apa? Oh iya, x mendekati tak hingganya diubah jadi 1/X mendekati 0. Oke, nah karena yang depan ini fungsi aljabar, ya kan ini nggak ada trigonometrinya, langsung saya substitusi. X-nya disubstitusi tak hingga, maka hasilnya tak hingga. Nah, yang ini X tak mendekati tak hingganya langsung saya ubah jadi 1/X mendekati 0. Oke, setelah itu tadi diapain? Tahap keduanya. Iya, betul. Misalkan 1/X-nya saya ubah jadi Y, ya. Maka bentuk ini saya ubah, nah jadi seperti ini kan. Tak hingga ditambah limit sin Y mendekati 0. Oke, karena sudah jadi seperti itu, nah maka kita langsung substitusikan saja. Y-nya diganti 0. Sin 0 berapa? 0. Maka tak hingga ditambah 0, hasilnya tak hingga. Oke, jadi limit 3x plus sin 1/X, X mendekati tak hingga itu tak terhingga ya. Di contoh pertama bagaimana? Jelas kan? Nah, supaya lebih jelas kita lihat yang bagian kedua ini. Limit 2 plus cos 1/X, X-nya mendekati tak hingga. Sama seperti ini ya, diuraikan dulu dengan sifatnya. Saya pecah jadi limit 2, X mendekati tak hingga ditambah limit cos 1/X, X mendekati tak hingga. Oke, masih ingat kan? Karena yang di sini ini konstanta, maka X mendekati berapapun ya hasilnya tetap konstanta itu ya. Maka ini 2 ditambah, nah yang ini tadi prosesnya sama ya. X mendekati tak hingganya diubah aja jadi 1/X mendekati 0. Oke, lalu kita misalkan jadi ini ya. Setelah itu tinggal disubstitusinya diganti 0. Nah, kita peroleh ini ya cos 0 1. 2 tambah 1 3. Oke, jadi limit 2 plus cos 1/X, X mendekati tak hingga itu hasilnya 3. Bagaimana? Mudah kan? Iya, ternyata meskipun ini fungsi trigonometri, bisa juga kan X-nya mendekati tak hingga. Dan hasilnya belum tentu tak hingga. Ternyata ini juga mempunyai nilai. Oke, gimana? Paham kan? Ya, oke kita lihat ke contoh selanjutnya. Contoh
2. Contoh yang di bagian kedua. Ini nanti juga ada 2 soal. Kita lihat yang pertama nih. Limit 1 min cos 4 per X per 1 per X tangen 3 per X, X yang mendekati tak hingga. Kalau melihat, aduh kayaknya bentuknya kok kayak susah gitu ya. Enggak, santai aja. Tadi ingat langkahnya ngapain? Iya betul, X tak mendekati tak hingganya diubah jadi mendekati 0. Maka bentuk ini saya ubah jadi seperti ini. Ya. Nah, setelah itu tadi ngapain? Sip, betul. Dimisalkan ya, supaya lebih enak dilihat kan, nggak kelihatan rumit gitu ya. Nah, ini kan ubah Y ya, Y mendekati 0. 4 per X kan sama aja 4 kali seper X. Ya, makanya jadi 4. Y yang kanan juga seperti itu kan. Oke, setelah itu kalau dilihat-lihat, ini kayak bentuk apa ini? Iya, betul. Bisa pakai ekspres yang waktu kita belajar pertama kali ya. Sin tak boleh dibuang. Kenapa? Karena bernilai tangen 0. 1 min cos langsung jadi setengah. Apapun yang nempel dengan cos kita pangkatkan 2. Sip. Berarti ini jadi gini kan, setengah. Karena yang nempel sama cos itu 4Y dipangkatin 2. Berarti jadinya 16Y kuadrat. Yang bawah kan tadi tangannya dibuang. Jadi tinggal Y kali 3Y, maka jadinya 3Y kuadrat. Nah, ini sama-sama Y kuadrat, saya hilangkan aja. Nah, hasilnya setengah kali 16, berarti 8 ya. Iya, hasilnya 8 per 3. Oke, berarti nilai limit itu 8 per 3. Iya, ini di contoh kedua, ya soal pertama. Contoh kedua di soal kedua, kita lihat. Limit 2x kuadrat dikali 1 min cos 6 per x. X yang mendekati tak hingga. Nah, tadi diapakan? X mendekati tak hingganya diubah jadi mendekati 0. Jadi seper X mendekati 0. Ya. Lalu yang ini x kuadrat. Karena kita butuh memunculkan seper X, maka ini dimanipulasi. Ya. Saya tulis jadi seper X kuadrat, tapi di bawah. Kan kita ingat, 1 dibagi 1 per X kuadrat. Itu kan artinya 1 dikali X kuadrat per 1-nya. Jadi kan tidak mengubah soal. Oke. Setelah itu, kan tadi dimisalkan. Ya, ini misalkan Y. Maka di sini jadinya 2 per Y kuadrat. Ini 1 min cos 6Y. Oke, nah berarti ekspresnya bisa kita pakai lagi. Ya, 2Y kuadrat kali setengah yang nempel sama cos 6Y jadinya 36Y kuadrat. Sip. Ya, ini 2 sama ini saya coret. Oke, yang ini Y kuadrat sama Y kuadrat ya. Nah, berarti tinggal 36. Jadi nilai limitnya 36. Gimana? Mudah kan? Ya, kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang di bagian ketiga. Oke, yang pertama ini ya, limit X kali sin 3 per X kali cos 5 per X. X-nya mendekati tak hingga. Ya, masih sama kan prosesnya tadi. Kita misalkan. Oke, seper X mendekati 0. Ya betul, ini kita manipulasi seperti tadi. Oke, setelah itu apa tadi? Dimisalkan. Oke. Ya, seperti ini ya. Ya, betul ya, sudah. Nah, karena ini juga sinnya bernilai sin 0, berarti boleh pakai ekspresnya sin tadi buang. Oke ya, seperti Y kali 3Y kali cos 0. Cos 0 nilainya berapa? 1. Ya, kalau ini saya hilangkan dulu. Oke, berarti 1 kali 3 kali 1. Ya, sip, berarti nilainya 3. Gimana? Udah kan? Kita lihat contoh yang keduanya. 2x limit 2x kali tangen seper X kali sekan seper X. Oh iya, di sini ada sekan. Sekan itu apa? Jangan sampai kebalik ya. Sekan itu bukan seper sin, tapi sekan itu seper
cos. Kalau lupa tinggal lihat hurufnya yang di sini. Kalau S itu justru kebalikannya C ya. Kalau C berarti S. Jadi kalau misalkan kosekan berarti sin. Oke, maka bentuk ini jadi ini dulu ya. Yang X-nya ini saya manipulasi. Sekannya jadi cos. Oke, setelah itu, nah ini tadi X mendekati tak hingganya langsung saya ubah jadi X mendekati 0. Oke, lalu kita misalkan jadi Y, berarti ini 2 per Y. Tangan Y, ini 1 per cos Y. Nah, ini karena tangannya bernilai tangan 0, saya buang dengan cara ekspres. Ya, tinggal Y aja ya. Oke, lalu yang ini cosnya saya substitusikan langsung. Ya, betul. Ini saya hilangkan Y-nya. Oke, nah berarti hasilnya 2. Oke, berarti limit 2X kali tangan super X kali sekan super X itu hasilnya 2 untuk X mendekati tak. Bagaimana? Mudah kan? Iya, semoga penjelasannya ini bermanfaat. Nah, banyak-banyak berlatih supaya nanti lama-lama kita mahir untuk memanipulasi aljabar. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Ani Cahyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.